Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Siapa yang ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, kepada ketua kelas mohon pimpin doa sebelum memulai pembelajaran ya. Baik, Bu. Kepada teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sekarang waktunya absen. Siti Nurmila, Hadir, Bu. Ferawati Ahmad, Hadir, Bu. Iza Afandi. Tidak hadir, Bu. Dengan alasan Tanpa keterangan, Bu. ya, baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya hal-hal yang tidak dibutuhkan atau diperlukan dalam pembelajaran mohon disingkirkan agar kita dalam menjalani pembelajaran nyaman dan juga tidak merasa terganggu dengan hal-hal tersebut. Ya, baik. Teman-teman pernah membaca sebuah hal yang di dalamnya terdapat kata-kata yang indah, sebuah entah itu apa saja, tapi di dalamnya mengandung kata-kata yang sangat indah. Teman-teman pernah membaca, misalnya karya sastra atau apapun. Saya, Bu. Iya, kamu Saya pernah membaca. pernah membaca puisi. Kamu pernah membaca puisi. Di puisi tersebut apa yang bisa kamu tangkap sehingga itu dikatakan puisi? Menurut saya itu kata-katanya itu bagus, indah, Kata-katanya mudah bagus. dipahami juga. Teman-teman sudah pernah belajar tentang puisi? Pernah, Bu. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini adalah teks puisi. Jadi kita akan belajar tentang teks puisi. Teks puisi ini mengapa dikatakan berbeda dari teks-teks lain? Karena di dalam teks puisi itu sendiri seperti yang sudah diungkapkan oleh Siti Nurmila bahwa di dalamnya terdapat kata-kata yang indah. Nah, sebelum memulai pembelajaran saya akan mengungkapkan terlebih dahulu indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini agar pembelajaran kita pada hari ini bisa terarah. Jadi indikatornya adalah menjelaskan tentang pengertian puisi, kemudian yang kedua adalah menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi. Tujuannya siswa mampu menjelaskan tentang apa itu puisi dan juga siswa mampu menentukan apa saja unsur-unsur yang menjadi pembangun dalam puisi itu sendiri. Teks puisi yang sudah saya bagikan kepada adik-adik pada slide 7 ada sebuah puisi, sebuah contoh puisi. Silakan adik-adik perhatikan ya. Saya beri waktu 2 menit untuk memperhatikan teks puisi tersebut. Jadi persilahkan. Baik, Bu. Bagaimana sudah memperhatikan contoh puisi yang saya berikan? Sebentar, Bu. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Baik, Bu. Untuk adik Vera, apakah sudah memperhatikan dengan baik? Sebentar. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Waktunya sedikit lagi ya, karena saya memberikan waktu kepada kalian hanya 2 menit. Ya, waktunya sudah selesai ya. Jadi adik-adik sudah memperhatikan dengan baik contoh puisi yang sudah saya berikan. Waktunya sudah selesai. Setelah memperhatikan contoh puisi yang sudah saya berikan, apakah adik-adik punya pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan kepada saya, atau adakah hal-hal yang mengganjal yang mengganggu pikiran adik-adik? Saya persilahkan. Saya, Bu. Ya, kepada saudari Vera saya persilakan. Saya ingin bertanya, Bu. Sebenarnya puisi itu seperti apa, Bu? Ya, baik, atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu puisi. Jadi puisi adalah bahasa atau karya sastra yang ditulis menggunakan majas.
sehingga terjadilah suatu. Jadi puisi ini adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya terdapat majas. Majas itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan untuk memperindah suatu karya sastra. Salah satu contohnya majas hiperbola atau majas yang melebih-lebihkan sesuatu dari kenyataannya. Itu yang dimaksud dengan puisi. Apakah adik penanya sudah paham dengan apa yang dimaksud dengan puisi? Iya Bu, paham Bu. Nah, baik. Selanjutnya, apakah dari teman-teman lain atau adik-adik lain punya pertanyaan? Saya Bu. Ya, Dipersilakan. Ibu, apakah puisi ini memiliki struktur pembangunnya Bu? Baik, terima kasih. Jadi di dalam puisi terdapat dua unsur pembangun. Itu yang pertama intrinsik, yang kedua adalah ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik adalah unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam, adalah unsur yang membangun dari dalam. Maksudnya adalah unsur-unsur intrinsik adalah hal-hal yang membangun atau hal-hal yang menjadikan puisi itu dari dalamnya. Kemudian berbeda dengan ekstrinsik, ini berasal dari luar. Dia sama seperti dengan unsur intrinsik. Jika intrinsik membangunnya dari dalam, maka ekstrinsik membangunnya dari luar. Ya. Dalam intrinsik maupun ekstrinsik terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut. Jadi dalam unsur intrinsik atau unsur pembangun di dalam puisi itu terbagi beberapa. Yang pertama tentang tema. Ada yang tahu tentang tema? Saya Bu. Iya, silakan. Tema adalah inti permasalahan dalam sebuah cerita. Bagus. Ya, jadi tema adalah inti atau hal yang menjadikan puisi tersebut berdiri. Yang kedua ada amanat. Ada yang tahu apa itu amanat? Saya Bu. Ya, pada adik silakan. Amanat itu adalah suatu pesan yang disampaikan oleh penulis atau pengarang baik melalui secara tertulis maupun secara tersirat. Bagus sekali ya, penjelasannya sudah jelas, benar bahwa amanat adalah pesan-pesan atau makna yang terkandung di dalam puisi tersebut, namun penyampaiannya secara tersirat. Kemudian yang ketiga ada rasa. Jadi rasa ini adalah sikap penyair terhadap penulis atau permasalahan yang disampaikan dalam isi puisi tersebut. Jadi misalnya saya sebagai seorang penyair puisi, saya ingin menyampaikan bahwa dalam menulis puisi tersebut ingin mengungkapkan kesedihan saya, maka saya mengungkapkannya lewat rasa. Selanjutnya adalah nada atau suasana. Ada yang tahu apa itu nada atau suasana? Tidak Bu. Ya, baik. Jadi nada atau suasana adalah sikap penyair terhadap apa yang disampaikannya dalam sajak kepada pembaca. Selanjutnya unsur intrinsik yang lain dalam puisi yaitu rima atau ritme. Ada yang pernah dengar rima atau ritme? Ada yang pernah dengar di antara adik-adik? Belum Bu. Ya. Jadi rima atau ritme adalah bunyi-bunyi persajakan di dalam puisi tersebut. Selanjutnya ada diksi. Yang keenam ada diksi. Diksi atau pilihan kata. Ada yang paham dengan bagian diksi ini? Ada yang Saya Bu. Ya, dipersilakan. Diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Ya, baik. Benar apa yang sudah dijelaskan oleh adik Nurmila bahwa diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam membangun puisinya. Benar, di pilihan kata ini atau diksi ini sangat penting karena dari situ tergambar apakah ini sebuah puisi atau tidak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa puisi itu menggunakan bahasa-bahasa yang indah
bahasa-bahasa yang berbeda daripada yang lainnya. Nah, penentuan kata-kata atau bahasa-bahasanya ditentukan pada bagian puisi ini. Kemudian unsur berikutnya imaji atau pencitraan. Nah, imaji ini adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia seperti imaji penglihatan, imaji pendengaran, imaji penciuman, seperti itu. Biasanya di dalam puisi juga digambarkan hal-hal yang berkaitan dengan panca indera manusia. Kemudian yang kedelapan ada tipografi. Jadi pernah melihat puisi karya Sutarji Kalajumpari yang judulnya Tragedi Si Kawin Kah? Iya Pak, iya Bu. Ya. Jadi bentuk dari puisi Sutarji Kalajumpari tersebut berbentuk seperti ini, berbentuk seperti zigzag. Itu disebut dengan tipografi. Sampai sini paham? Paham Bu. Kemudian yang berikutnya adalah makna puisi. Jadi makna puisi ini adalah keseluruhan dari makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Ini kurang lebih sama dengan yang ada di dalam amanat. Amanat dan makna puisi ini punya maksud yang hampir sama, yaitu mengungkapkan apa yang menjadi maksud penyair di dalam puisi tersebut. Jadi di dalam unsur intrinsik puisi ada terdapat 9 bagian. Nah, berbeda dengan unsur ekstrinsik ini tidak ditentukan secara umum, tetapi unsur ekstrinsik ini terbentuk karena berkaitan langsung dengan penyair, seperti bagian sosialnya, bagian lingkungannya, itu unsur-unsur yang membangun dari luar. Beberapa unsur tersebut misalnya bagian religinya, kemudian sosialnya, itu yang membangun puisi dari luar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai unsur? Saya Bu. Ya, silakan. Saya belum paham di unsur intrinsik bagian imaji. Bagian imaji adalah penggambaran. Bagian imaji adalah penggambaran yang menggunakan panca indera manusia. Misalnya dalam puisi tersebut disebutkan bahwa aku memandangmu bagaikan bulan di malam hari. Itu kan kata memandangmu mengibaratkan bahwa menggunakan imaji penglihatan. Kata memandangmu sama dengan berarti kan melihat. Aku memandangmu bagaikan bulan di malam itu. Kata memandangmu di sini menggambarkan bahwa penyair tersebut menggunakan penglihatan. Tidak mungkin kan di dalam kata memandangmu, imaji yang digunakan oleh atau panca indera yang digunakan oleh penyair adalah telinga kan? Bertolak belakang sekali. Aku memandangmu bagaikan bulan di malam itu. Kemudian dijelaskan bahwa kata memandangmu menggunakan telinga kan tidak mungkin. Jadi kata memandangmu di sini menggambarkan bahwa ada imaji di dalamnya. Imajinya yaitu imaji penglihatan. Paham? Masih ada lagi pertanyaan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik? Saya Bu. Ya, dipersilakan. Saya belum paham di bagian tipografi Bu. Bagian tipografi dalam puisi itu seperti apa Bu? Bagian tipografi atau bentuk-bentuk dalam puisi. Seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa tipografi itu adalah bentuk penulisan atau penyusunan dalam puisi itu sendiri. Seperti contoh puisi SPJ Sutarji Kalajumpari yang judulnya Tragedi Si Kawin Kah, bentuknya memiliki bentuk seperti ini. Kemudian ada juga penulisan puisi yang bentuknya hanya menggunakan rasa kiri atau ada yang menggunakan satu baris 4 baris. Nah, itu dimaksud dengan tipografi atau bentuk penulisan puisi. Masih ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada Bu. Setelah adik-adik paham mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari puisi ini, saya memberikan contoh
puisi aku karya Hairil Anwar pada slide ke-9, pada slide ke-8 di materi yang sudah saya berikan. Silakan adik-adik analisis menggunakan unsur intrinsiknya. Silakan tentukan temanya, amanatnya, kemudian rasanya, nada dan rima atau ritme. Sampai situ saja dulu. 5 poin kita tentukan. Unsur intrinsik dari puisi aku karya Hairil Anwar. Saya berikan waktu 10 menit ya untuk teman-teman mengerjakan. Silakan kerjakan dengan baik. Iya, Bu. Bagaimana dengan hasil pekerjaan adik-adik? Apakah sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Ya. Dalam pengerjaannya menghadapi kesulitan? Ya, ada, Bu. Ya. Jadi satu orang saya minta untuk mempresentasikan hasil tugasnya di depannya. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil tugasnya? Saya, Bu. Ya, silakan maju Siti Nurmila. Baik, adapun tema dari puisi aku karya Hairil Anwar itu adalah dia menggambarkan tentang kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Lalu rasa dari puisi ini yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat pada puisi merupakan ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan dari semua ikatan. Lalu nada dan suasana dari puisi aku karya Hairil Anwar ini yang pertama ada nada. Dalam puisi tersebut penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa tegas, lugas dan jelas dalam penyampaian puisinya ini. Lalu suasana dalam puisinya itu terdapat suasana yang penuh perjuangan, optimis dan kekuatan emosi yang cukup tinggi. Lalu amanat dari puisi aku karya Hairil Anwar yaitu mendorong penyair untuk menciptakan puisinya berhubungan dengan makna logika, maka bersikap subjek dan manusia harus tegar, kokoh, harus berjuang, pantang mundur meskipun banyak rintangan yang menghadang. Lalu rima atau ritme dari puisi ini yaitu terlihat dari akhiran kata pada lari pertama hingga ke-13. Pada lari pertama sampai lari ke-4 berakhiran U. Untuk lari ke-5 dan ke-6 berakhiran NG. Lari ke-7 dan 8 berakhiran U dan NG. Selanjutnya lari ke-9 hingga ke-13 berakhiran I. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Apakah ada pertanyaan dari hasil presentasi dari Siti Nurmila tadi? Apakah ada yang mengganjal apa yang sudah ditentukan dari kelima unsur intrinsik ini mengenai puisi aku? Tidak ada, Bu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dipresentasikan oleh Siti Nurmila mengenai tema, amanat, rasa, nada atau suasana, rima dan ritme dalam puisi aku. Jadi puisi aku ini kan memang sudah banyak dikenal oleh kalangan semua orang, termasuk adik-adik saja bahkan sudah mengenal puisi aku karya Hairil Anwar karena puisi sendiri memang sangat fenomenal dan terkenal. Jadi puisi aku itu menggambarkan tentang perjuangan penyair, yang ingin bebas dari belenggu-belenggu yang mengikat dirinya. Jadi Hairil Anwar atau penyair tersebut punya keinginan untuk bebas dari segala hal yang membelenggu jiwanya atau yang mengurung jiwanya agar mampu mengekspresikan dirinya sebebas-bebasnya. Kemudian amanatnya di sini dijelaskan tadi oleh Siti Nurmila bahwa amanatnya adalah penyair ingin merasakan kebebasan, Kemudian rasa yang diungkapkan oleh penyair dalam puisi tersebut adalah tegas, lugas, kemudian berani. Kemudian nada dan suasana dalam puisi aku karya Hairil Anwar adalah puisi yang berisi tentang semangat seseorang yang ingin merasakan kebebasan. Kemudian rima atau ritme tadi berakhiran U, NG,
kemudian ulangi. Nah, itulah penjelasan singkat saya dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Siti Nurmila mengenai puisi Aku karya Hairil Anwar. Nah, apakah teman-teman, apakah adik-adik sudah paham mengenai puisi Hairil Anwar dengan 5 unsur intrinsik tadi? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan setelah kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puisi, saya akan memberikan tes akhir kepada adik-adik. Apakah adik-adik siap? Siap, Bu. Yakin siap? Siap. Bagus. Penuh semangat ya hari ini. Jadi, pertanyaan pertama saya yaitu apa yang dimaksud dengan puisi? Ada yang bisa menjawab? Langsung dijawab ya. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, kepada Siti Nurmila, silakan. Puisi adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya terdapat majas. Nah, majas itu yang memperindah suatu karya sastra. Bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk adik Nurmila ya. Jadi benar bahwa puisi adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat majas. Nah, majas itu adalah hal-hal yang memperindah dalam isi puisi tersebut. Pertanyaan kedua, siap? Siap, Bu. Baik. Ada berapa unsur intrinsik dalam puisi? Saya. Ya, kepada Ferawati silakan. Ada 9, Bu. Ya, bisa disebutkan? Unsur intrinsik kan? Iya. Iya, Bu. 1 tema, kedua amanat, kemudian rasa, suasana, ritme atau rima, diksi, imaji, tipografi, dan mana puisi, Bu. Bagus. Benar sekali ya bahwa dalam puisi terdapat 9 unsur intrinsik. Nah, setelah menjawab pertanyaan dari saya tadi, saya rasa adik-adik sudah paham dengan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, kesan dan pesan apa serta kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyampaikan dari Ferawati dulu, kesan dan pesannya terhadap proses pembelajaran hari ini. Menyenangkan, Bu, mudah dipahami, dan kami sekarang bisa tahu bahwa puisi itu seperti ini, Bu. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita hari ini, puisi adalah sebuah karya imajinasi atau yang di dalamnya mengandung ungkapan perasaan pengarang dengan diperindah dengan majas. Kemudian struktur intrinsik dari puisi itu ada 9: tema, amanat, rasa, suasana, ritme, diksi, imaji, tipografi, dan makna puisi, Bu. Ya, baik. Kepada adik Nurmila, kesan dan pesan apa dalam proses pembelajaran hari ini dan bagaimana kesimpulan dari materi yang sudah saya ajarkan tadi? Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih ya. Jadi setelah kita melakukan refleksi terhadap materi puisi pada hari ini, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Apakah adik-adik siap menerima tugas dari saya? Siap, Bu. Tidak merasa keberatan dengan tugasnya? Tidak, Bu, tidak berat, Bu. Baik, jadi tugasnya adalah silakan masing-masing orang mencari satu judul puisi, terserah puisi siapa saja, Hairil Anwar atau Sultan Zikal Zumbari atau siapapun itu, yang penting puisi. Kemudian tentukan unsur intrinsik yang menjadi pembangun dalam puisi yang telah kalian pilih. Bisa? Bisa, Bu. Soalnya gampang kan? Tugasnya gampang kan? Iya, Bu, gampang sekali, Pak. Iya, Bu. Jadi tugasnya saya kumpul minggu depan ya. Iya, Bu. Ya, jadi tugasnya saya kumpul minggu depan. Saya berharap kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat, dan semoga pada pembelajaran berikutnya kalian tetap mempunyai semangat yang sama seperti hari ini. Serta mohon maaf dari saya apabila dalam proses pembelajaran hari ini terdapat kesalahan, kekurangan yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya harap teman-teman adik-adik mengerjakan tugasnya dengan baik dan dibawa pada minggu depan, karena kita akan periksa bersama-sama pada minggu depan. Apabila